sepenuh jiwa, semangat berjuang bersama kami bisa, jayalah Kenari Jaya. Kamilah Kenari Jaya. Yeay, selamat malam semuanya. Ketemu lagi di Bincang Kenari malam hari ini. Kali ini Bincang Kenari udah episode ketiga ya, nggak berasa juga ya, kita udah 3 minggu nih ketemu. Hari ini bakal seru, nggak kalah serunya dari Bincang-Bincang Kenari sebelumnya, tapi saya mau ngasih tahu nih buat beberapa teman-teman yang udah join yang mungkin belum pernah lihat Bincang Kenari itu apa. Jadi Bincang Kenari ini adalah salah satu program ngobrol ringan, ngobrol santai, kita berbincang-bincang santai dengan beberapa tokoh-tokoh yang tentunya bisa menginspirasi kita. Gak cuma menginspirasi, pasti juga akan ada ilmu-ilmu baru yang bakal bisa kita terima, bakal bisa kita dapetin ilmu-ilmunya. Nah, episode pertama kita kemarin udah ngobrol sama CEO kita langsung, Bapak Hendra B. Syarifuddin. Beliau menceritakan tentang banyak sekali sejarah-sejarah perjuangannya dia dari awal ngebangun Kenari Jaya sampai akhirnya seperti bisa sampai hari ini, sampai sekarang. Lalu di episode kedua kemarin kita juga ngobrol sama Bapak Edi dari Bank Panin, Direktur Bank Panin. Kita ngobrol tentang yang namanya gimana cara ngelola keuangan, financial planner yang tepat dalam kondisi pandemi kayak sekarang ini. Hari ini nggak kalah seru. Hari ini kita akan ngobrol dengan temanya itu adalah interior design for healthy lifestyle. Nah, pasti teman-teman juga udah ada yang lihat juga. Udah ada yang lihat posternya, siapa bintang tamunya. Nah, ini seru nih bintang tamu kita kali ini karena ibu muda, cantik. Ini luar biasa nih. Beliau ini sudah berkecimpung di dunia industri interior design udah lebih dari 25 tahun, udah lebih dari 25 tahun. Satu, yang kedua, beliau ini bukan cuma ngerti soal interior, tapi beliau ini juga ngerti yang namanya tentang kesehatan karena beliau ini juga ternyata hobi banget, seneng banget menekuni yang namanya yoga. Wah, seru kan? Nah, ini mudah-mudahan kita sambil cek apakah bintang tamu kita sudah join di live Instagramnya kita. Oke, pasti udah tahu dong siapa ya. Nah, kita masih nunggu. Beliau adalah mana ya? Saya lihat dulu. Oke, tapi tenang aja, beliau sebentar lagi masuk karena beliau sudah didampingi oleh Bapak Henry. Gitu, sudah didampingi oleh Pak Henry dari Kenari Jaya. Nah, sambil nunggu Ibu Anita, saya mau ngasih tahu juga buat teman-teman yang kemarin belum pernah atau kelewatan Bincang Kenari sebelum-sebelumnya, bisa dicek di Instagramnya kita, di akun Instagramnya kita itu ada IGTV. Di sana kita upload semuanya dari episode pertama, episode kedua itu ada di IGTV kita. Kalau misalkan pengen nontonnya di YouTube, silahkan. Di YouTube juga kita ada YouTube channel kita, tinggal search aja Kenari Jaya. Dan seperti biasa, jangan lupa untuk di like, jangan lupa untuk di komen, jangan lupa untuk di share, yang pastinya juga subscribe dan follow IG-nya kita maupun YouTube-nya kita. Kayak gitu, seru banget, banyak banget yang bisa kita ambil pelajaran dari situ soalnya, dari semua cerita-cerita dari tokoh-tokoh ini. Oke, kita masih nunggu Bu Anita sebentar. Nah, buat teman-teman juga yang punya ide, pengen bintang tamu siapa sih, pengen narasumbernya siapa sih, pengen temanya kayak apa sih. Nah, kalau buat teman-teman yang udah join ini pengen banget ada temanya, punya ide, punya usulan, temanya apa, bintang tamu narasumbernya siapa, tolong DM kita ya. DM kita di Instagramnya kita, kasih tahu kita angkat topik ini dong, atau apa namanya narasumbernya siapa gitu. Nah, tolong kita dikasih tahu ya siapa. Kita masih nunggu nih Ibu Anita sebentar ya. Nah, Ibu Anita sudah join. Yes. Kita langsung Ibu
Anita Butarman. Kita masih nunggu. Sebentar lagi sudah join Ibu. Oke, waiting for Anita Butarman. Siap, masih nunggu sebentar lagi. Jangan lupa ya teman-teman semua yang punya ide, usulan, siapa kira-kira yang mau diangkat, narasumbernya siapa, terus topiknya apa, tolong share dong, kasih topik itu dong, DM kita dong, atau komen dong gitu di kita komen apa namanya, siapa sih kira-kira narasumbernya gitu. Ya, sepertinya Bu Anita masih ada kendala dengan sinyal nih, dengan koneksi sepertinya. Masih waiting soalnya kita udah invite tapi Ibu masih waiting. Kita coba lagi ya. Ya, nih yang belum kenal dengan Mars Kenari Jaya, inilah Mars Kenari Jaya. Selalu kita perdengarkan supaya semangat. Ya, kita add lagi. Hai Adek. Halo, selamat malam Ibu Anita. Hai, sorry for waiting. Hai. Maaf ya. It's okay Bu. No problem. Yang penting sekarang udah connect. Tapi Ibu dengar suara saya cukup jelas? Jelas. Oke, jelas. Nah, cuma ini videonya Ibu belum keluar nih. Kita masih sambil loading sebentar lagi ya Bu ya. Oh, oke. Kalau iya, video saya udah ada ya? Iya, tinggal video ada, Ibu udah nih ada. yang belum. Oh, kalau saya udah ada ya Bu ya. Oke. Kenapa ya? Oke, mungkin sebentar Bu, mungkin koneksi aja sih. Sebiasanya kayak gitu emang. Iya. Itu common problem di Indonesia ya. Bener banget. Mungkin sambil ditunggu. Saya enak tapi ya kalau nggak lihat muka saya. Nah itu dia Bu, justru tuh banyak banget yang pengen Ibu tampil karena pengen ngelihat gimana, pengen ngelihat muka Ibu. Mestinya gitu. Saya udah bisa ngelihat. Udah. Apa itu dia makanya. Ulang lagi, saya close dulu, saya invite Ibu lagi ya. Oke, sebentar ya Bu. Invite lagi ya. Oke. Ya. Sabar ya teman-teman ya, sabar ya semua ya. Kita masih akan berusaha untuk ngomongin Bu Anita. Sabar ya. Oke. Hai, udah bisa lihat saya belum? Sudah Bu, aduh, finally, langsung seneng banget hati saya Bu ngelihat Ibu cantik sekali malam hari ini. Udah seperti siap biasa nih, ya mau Bu. Ngobrol-ngobrol sama Kenari Jaya, cantik dong. Oh ya bener banget, Ibu tuh emang nggak pernah mengecewakan, performance Ibu selalu luar biasa. Iya Bu Anita, kita langsung ini ya Bu ya, langsung pengen kenalan nih sama Ibu. Banyak banget soalnya yang udah request ke saya, langsung pas tahu bahwa nanti bintang tamunya, narasumbernya adalah Ibu Anita, langsung pada serius beneran nih kapan, langsung udah pada nunggu-nunggu gitu. Tapi juga ada beberapa orang yang supaya lebih afdol saya pengen kenalin Ibu sedikit nih. Ini yang saya baca ya Bu ya. Ibu tuh Ibu tuh sudah lebih dari 25 tahun Bu ya berkecimpung di industri interior design. Bener nggak? Industri arsitektur dan interior design, karena saya sebetulnya background saya tuh graduatednya sebagai arsitek. Mungkin banyak juga yang belum tahu. Saya sebetulnya bahasa Indonesia tuh saya tuh lulusnya dari arsitektur Universitas Indonesia. Oh, I see. Tapi sudah itu saya lebih banyak bekerjanya memang lebih banyak mengerjakan interior. Tapi my formal degree is I'm architect. I see. Oke. Ini banyak nih yang pasti belum tahu dan baru malam ini kayaknya baru pada tahu. Karena yang selama ini
teman-teman saya tahu, saya ngobrol-ngobrol tuh Bu Anita, oh ya interior designer kan. Ternyata Ibu justru awalnya malah dari arsitek ya Bu ya? Iya, malah jangan-jangan orang-orang lebih terkenalnya saya sebagai orang yang suka yoga, jangan-jangan ya. Nah, itu agenda berikutnya yang saya mau tanya Bu. Saya juga surprise ternyata Ibu tuh founder dari rumah yoga ya Bu ya. Dan saat itu di tahun 2003 tuh yoga studio tuh Ibu yang pertama di Jakarta ya Bu ya? Iya, rumah yoga itu adalah rumah atau studio yoga pertama di Jakarta pada waktu itu I ya. see. Mm-mm. Tahun 2003 tuh Bu ya? Ya, tahun 2003. Oke. Nah, berarti nggak salah dong ya teman-teman nih. Malam hari ini temanya kita adalah interior design for healthy lifestyle. Udah pasti Bu Anita ngerti interior design karena memang udah profesinya Ibu. Tapi juga Ibu udah pasti ngerti yang namanya healthy lifestyle karena Ibu juga pencinta yoga. Nah, langsung nih Bu, masuk nih ke pertanyaan saya yang pertama. Ini saya punya banyak catatan loh Bu, by the way. Pertanyaannya banyak nih. Ya, Yang pertama nih Bu. jangan-jangan nggak cukup nih 1 jam. Iya, takutnya gitu. Nah, ini saya coba sortir lagi ya Bu ya. Tapi ini pertanyaan penting. Em, saya penasaran nih Bu, apa sih korelasinya antara yoga dengan proses kreatif Ibu sebagai desainer? Yoga dengan kreativitas saya sebagai desainer itu sangat erat karena hidup saya tuh memang dengan yoga. Jadi yoga itu adalah bagian dari hidup saya. Dari 20 tahun terakhir itu yoga itu jadi bagian hidup saya. Jadi saya tuh yoga tuh hampir tiap hari, dan yoganya tuh bukan hanya asana. Asana tuh kan sebenarnya kayak olahraga. Tapi saya memakai filosofi yoga juga dalam kehidupan saya. Pasti pengen tahu kan apa itu? Pengen tahu banget Bu. Apa Bu? Banyak sekali sih. Salah satunya ada yang saya baru pelajari juga hari ini. Karena selain yoga tuh biasanya ada yang lain-lainnya kan. Belakangan saya lagi suka ikut kelas-kelas lain yang masih berhubungan dengan yoga juga. Ada kelas Qigong yang saya ikut. Itu juga bukan hanya belajar mengenai gerakan-gerakannya, tapi juga belajar mengenai filosofinya. Dan filosofinya itu banyak mendukung dalam kehidupan kita. Dan dalam berkreativitas itu sebenarnya kan semua itu adalah awalnya dari kita mau hidup yang lebih baik, kita mau menjadi manusia yang lebih berguna dan lebih indah dilihat juga. Jadi bukan hanya fungsional tapi juga harus beautiful. Mantap. Jadi bukan cuma functional tapi juga harus beautiful ya Bu. Wih, ini keren nih. Ini quotes yang keren nih dari Ibu nih. Dan itu saya terapkan di dalam saya mendesain. Jadi kalau saya mendesain, saya nggak mau hanya mendesain sesuatu yang hanya indah dilihat, tapi kok dipakainya nggak enak ya gitu. Nah itu jadi semua itu memang sangat berhubungan dengan kreativitas yang saya desain. Jadi desain saya itu sangat fungsional, tapi juga segi elegansnya dan soul-nya tuh harus ada. Jadi dalam ya. Dalam banget Bu. Berarti ya pas banget ya korelasinya ini benar-benar terkait banget antara filosofi yoga yang memang udah menjadi hidupnya Bu Anita sama proses kerjanya Ibu Anita sebagai desainer. Oke. Ini keren banget nih Bu. Nah ini dari semua metode Ibu nih dari tadi ada nggak cuma functional tapi juga harus ada unsur beautiful atau tadi ada elegannya juga gitu. Nah ini kan pengalaman Ibu udah banyak nih, udah banyak banget mau dari desain hunian seperti apartemen, rumah tinggal, hotel, banyak banget. Cerita dong Bu, mana sih yang paling berkesan? Ada nggak satu proyek yang paling berkesan gitu buat Ibu? Oke, sebenarnya setiap proyek itu pasti punya jalan cerita sendiri-sendiri dan semuanya punya kesan yang indah dan berbeda gitu. Tapi saya tuh selalu menjalani setiap mendesain itu prosesnya justru. Prosesnya itu di mana
kalau ketemu dengan klien, pada waktu saya berinteraksi dengan klien, itulah sebetulnya proses mendesainnya. Jadi saya tidak pernah bilang bahwa desain saya itu adalah desain saya 100%. Karena itu adalah harus ada juga jiwa atau soul-nya dari si klien. Karena itu proses mendesainnya itu pasti itu yang sangat saya nikmati. Karena saya juga pengen tahu kehidupannya dia seperti apa sih, supaya nanti yang saya desain itu bukan desain untuk diri saya, tapi desain untuk klien saya. Oh gitu. Iya, 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 karena kan banyak banget ya Bu ya, karena banyak banget sekarang desainer, karena bicaranya ini adalah art, akhirnya mereka ngelihatnya memang dari sisinya mereka, kesukaannya mereka, kesenangannya mereka. Tapi kalau Ibu malah justru berusaha untuk mengakomodir dan apa ya istilahnya ya, bisa desain itu bisa mewakili mereka ya Bu, si kliennya ini ya. Karena kan pada akhirnya akan memakai space-nya adalah mereka. Tentunya saya akan harus memasukkan unsur-unsur keindahan atau fungsi-fungsi yang harus saya perbaiki. Tetapi saya juga harus tahu kebiasaan-kebiasaan si klien. Jadi nggak bisa juga kayak dirubah jadi 100% sehingga ruangan tersebut menjadi ruangan yang sangat asing untuk mereka. Karena balik lagi, saya maunya kalau mendesain itu juga harus soul-nya tuh harus ada soul-nya mereka. Jadi jangan nanti kalau masuk ke ruangan, oh ini emang desainnya Anita Buntarman, tapi kok nggak ada soul-nya si klien ya, nggak boleh kayak begitu. Iya, iya. Karena memang mereka juga harus nyaman ya Bu ya. Klien itu harus nyaman karena memang ya seperti yang Ibu bilang, ini adalah areanya mereka gitu ya, space-nya mereka. Iya, ini adalah areanya mereka. Saya sebagai desainer sebetulnya ingin memberikan option atau memperbaiki, memperindah tentunya, karena memang itu bidang saya, tapi juga nggak bisa 100% harus mengikuti kemauan saya juga. Nah, ini terkait nih, Bu. Ya, prosesnya ini Ibu. Ya, terkaitnya nih, berarti sebenarnya gimana caranya Ibu tetap bisa masukin karakter dari sebuah desain, karakter bahwa ini Anita Buntarman banget nih. Nah, itu di mana sih Bu? Oke. Biasanya orang akan tahu karena desain saya itu saya selalu berusaha untuk membuat menjadi temanya atau style saya tuh adalah simplicity, karena hidup itu harus simple, nggak boleh ruwet ya. Oh nice, ya benar-benar. Elegan. Balik lagi harus elegan. Bukan berarti yang simple itu jadinya nggak bagus, bukan berarti kalau simple itu jadi nggak keren. Simple tapi keren. Jadi simplicity but elegance. Harus ada dramanya juga sedikit, ya. Harus ada dramanya juga sedikit. Karena kalau nggak ada drama dalam hidup juga jadinya nggak seru kan. Nah, dalam desain juga harus ada drama-dramanya. Nah, usually itu drama itu bisa didapat dari lighting. Usually akan menambah. Jadi jangan dramanya itu dibuat, maksudnya ini prinsip saya ya, jangan dibuat di dramanya itu dibuat misalkan bentuk kursi jadi aneh-aneh, akhirnya didudukinnya nggak enak gitu. Itu menurut saya itu bukan drama. Drama itu usually kita dapat dari lighting. Drama misalkan kalau lighting yang natural light, sayang ya kita sekarang lagi dalam keadaan malam jadi nggak bisa ngelihat, tapi hopefully nanti kalau kita bisa ngobrol-ngobrol lagi mungkin bisa ngelihat bahwa natural light itu adalah sesuatu yang memang sangat bisa menjadi poin yang penting dalam sebuah hunian, terutama hunian. Mungkin kita bicara di hunian dulu ya di sini. Kenapa kita bicara hunian? Karena lately kan kita lagi banyak hidup di dalam rumah ya. Jadi kita mungkin pasti teman-teman yang dengerin juga pengen tahu gimana sih. Terus terang saya selama lagi masa hampir 3 bulan atau udah 3 bulan lebih ini harus tinggal di rumah, saya nggak merasakan terkurung. Karena rumah yang saya desain itu adalah memasukkan unsur nature berupa natural light maupun pemandangan dari, jadi kita merasa bahwa kita hidupnya itu bukan dalam ruangan tertutup tapi dalam sebuah garden gitu.
Jadi Oh, natural light is very important. aduh, Sebisa mungkin kalau siang jangan pakai lighting gitu. Jadi kita ya, pakai sebanyak-banyaknya natural light pada waktu siang. Tapi begitu waktu malam, nah itulah baru keluar dramanya di situ karena dengan oke. lighting-lightingnya itu. Aduh, saya jadi Mm-mm. penasaran, Bu. Kapan-kapan saya boleh main ke rumah Ibu ya? Boleh, Pengen boleh. pengen lihat langsung gitu seperti apa sih rumahnya nih, pasti keren banget. Nah, ini bener nih Bu, ini terkait dengan yang tadi Ibu bilang bahwa ada natural light. Sebisa mungkin tuh kalau siang kita pakai cahaya matahari aja bisa masuk ke dalam rumah. Malam baru kita kasih unsur-unsur dramatis tadi dengan efek-efek lighting kayak gitu. Nah, ini terkait Ibu sebenarnya sama topik kita malam ini. Topik kita malam ini kan Oh ya. adalah, iya kan, interior design for healthy lifestyle. Nah, bicara tadi soal natural light, Hmm. itu salah satu kriteria yang Salah harus satu ada, unsur healthy. Ya, salah satu unsur salah satu penting. unsur penting dalam mendesain sebetulnya yang kadang-kadang bukan orang lupa ya. Sometimes mungkin dengan keadaan uh, lahannya mungkin jadi agak sulit untuk membuat natural light, tapi justru disitulah kreativitas seorang desainer atau seorang arsitek untuk meng-create sebanyak mungkin natural light dimasukkan ke dalam sebuah hunian sehingga uh, healthy lifestyle itu adalah kita tuh hidup dengan sebanyak mungkin natural light pada waktu siang hari, ya tentunya malam hari kita akan pakai lighting buatan yang nantinya akan jadi drama-drama itu. Tapi pada siang hari sebanyak mungkin natural light harus ada di dalam ruangan, setiap ruangan. Setiap ruangan ya, Bu? Diusahakan setiap ruangan. Itulah justru sebenarnya challenging-nya. Oke, nah iya itu Untuk susah tuh. mendesain ruangan yang healthy itu harus ada natural light. Oke. Sebanyak mungkin kalau. Tapi mungkin Sebe nanti ada kendalanya lagi yang lain yang tentunya harus dipecahin. Jadi memang mendesain itu sebetulnya adalah very challenging karena we have to solve the problem. hmm, oke. Nicely. Oke. Yes, itu yang susah sih, Yes. Bu. Itu susah banget gimana caranya kita mesti cari jalan keluarnya di saat kita tahu nih mungkin lahannya nggak terlalu luas, lalu mungkin juga kita ada di hunian yang cukup padat, sudah memang kondisinya padat, nggak yang lahan cukup kiri kanannya berat dalam artian sudah ada hunian lain juga gitu. Gimana cara ngakalin natural light-nya? Nah, ini challenging banget, itu setuju banget, Bu. Tapi selain natural light, Bu, yang perlu ada untuk jadi hunian yang ya kayak ibu bilang tadi, ibu udah 3 bulan ibu di rumah tapi merasa nyaman, tidak merasa terpenjara gitu kan. Nah ini nggak setiap orang Bu seberuntung ibu, karena ibu ngerti kan gimana caranya mendesain interior rumah menjadi rumah yang nyaman, tapi poinnya bukan cuma nyaman, harus sehat. Nah tadi Ya. untuk sehat tadi satu, natural light, apalagi sih Bu yang perlu ada? Ya udah, selain natural light, tentunya kita juga harus punya sirkulasi udara yang baik juga. Ya. Yang sirkulasi udara yang baik itu, ya tentunya kita dengan kehidupan kita yang di tempat yang tropical, jalan pintasnya pasti akan ada aircon, itu pasti lah ya. Ya. Cuma bisa nggak ya kalau bisa airconnya itu di save untuk nanti deh gitu. Sama juga kayak lightingnya jangan dipakai dari siang dong. Siang kita pakai senatural mungkin dari mulai udara maupun lighting. Jadi kalau bisa diusahakan memang ada banyak jendela-jendela yang bisa dibuka gitu. Jadi kalau pada saat pagi atau udara juga memang masih lagi bersih, semuanya bisa dibuka dulu. Jadi udaranya berganti gitu. Itu adalah Oh. yang kalau dari segi healthy-nya seperti itu. Itu mungkin dari segi architecture ya. Kalau dari segi desain interior, kita juga banyak harus memikirkan misalkan membentuk ruangan, ergonomiknya itu harus baik juga. Kursi itu jangan cuma indah dilihat tapi nggak enak didudukin. Itu adalah bagian daripada healthy interior lifestyle. Oke.
Lalu jadi tadi harus ergonomik juga. Jadi bukan cuma soal indah dilihat, tapi juga harus bisa nyaman digunakan ya, Bu ya? Harus bisa nyaman ditempati dan nyaman diduduki kalau untuk interior ya, loose Interior. furniture, ataupun Mm-mm. mungkin kita juga mesti memikirkan juga uh, gimana caranya misalkan, oke, duduk di meja makan. Sekarang mungkin kita pengen gaya hidup orang sekarang kan, orang pasti emang banyak ngumpulnya di dapur. Open kitchen misalkan. Dengan open kitchen kita bikin mini bar, di mana kalau nggak terlalu formal kita bisa lebih kumpulnya di minibarnya tersebut. Itu semua sebenarnya memang harus dipikirkan oleh seorang desainer. Tapi juga jangan hanya dilihat indahnya aja, semua kursinya, ukuran-ukurannya tuh harus dipikirkan. Karena Oke. ukuran-ukuran yang tepat itu juga adalah bagian daripada healthy. Karena kalau kita duduk tapi mejanya terlalu tinggi, lama-lama kan kita juga nggak nyaman, gitu kan. Jadi itu Mm-mm. bagian daripada. Oh, oke, oke. Jadi ukuran juga penting ya, Bu ya? Ukuran juga penting, iya. Oke. Kalau kombinasi warna tuh, Bu, ada pengaruhnya nggak sih, Bu? Kalau kombinasi warna itu sebenarnya banyak pengaruhnya banyak, pengaruhnya banyak. Kalau saya sendiri pengikut daripada sesuatu yang lebih, saya lebih suka yang sesuatu yang lebih natural karena nanti lebih banyak unsur touch-nya itu bisa dari shade sofa. Saya lebih suka sofa-sofa yang warnanya memang lebih natural. Tapi Mm-mm. kita juga nggak bisa terpaku dengan harus selalu natural. Karena semuanya juga mungkin tergantung daripada huniannya gitu. Kalau semua pakai natural juga mungkin nanti akan jadi boring, ya kan? Ya, Kita juga ya. bisa memilih, uh, tapi semua warna itu ada unsur psikologinya itu juga yang mungkin perlu bisa dijadikan Oke. bahan pertimbangan pada waktu kita memilih warna apa pada setiap ruangan. Tapi balik lagi, kita juga harus ngobrol dan discuss sama kliennya. Kliennya sukanya kayak gimana? Karena kan yang mau menempati kliennya. Kita juga nggak bisa, oh sekarang lately desain tuh harus warnanya harus semuanya warna-warna natural loh. Padahal dia nggak suka. Ya. Maksudnya memang dia suka colorful. Mungkin ya kita bisa mencoba mendesain dengan sesuatu yang colorful, tapi lebih di tone down atau kombinasinya dibuat sesuatu yang lebih menarik seperti itu. Oke. Oke. Nah, ini poinnya aja udah banyak juga tuh, Bu ya, untuk healthy lifestyle terutama untuk di rumah tuh tadi ada unsur pencahayaan dari natural light, harus banyak cahaya matahari masuk ketika siang, sirkulasi udara harus benar dengan banyak jendela, Benar. terus tadi juga harus ergonomik, jadi pemilihan furniture kita ya, Bu ya, ukuran-ukurannya juga harus kita pikirkan gimana Ukuran-ukurannya caranya. harus Terus Mm-mm. satu lagi proporsi. Mungkin itu juga perlu dipikirkan bahwa proporsi sebuah ruangan terhadap furniture yang kita pilih itu juga sangat menentukan. Jadi jangan kita suka sama furniture yang digambar kayaknya bagus, tapi kita nggak tahu kalau ruangannya tuh ternyata nggak cocok. Jadi Hmm. harus proporsional. Karena kalau nggak proporsi, ruangannya juga jadi sumpek, akhirnya udah jadi nggak healthy lagi. Iya, 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 betul, betul banget. Jadi tadi ada Hmm. pencahayaan harus natural light harus ada, sirkulasi udara, lalu tadi ada ergonomik ukuran harus proporsional semuanya sampai ke warna juga ya Bu ya, itu juga mempengaruhi karena itu akan balik lagi ke moodnya si yang menempati ya Bu Iya, ya. itu akan balik lagi ke mood untuk yang menempati. Iya ya karena ya Yang menempati itu harus merasa nyaman, harus yes. merasa nyaman dan harus merasa karena kenyamanan di dalam sebuah ruangan itu adalah juga sebuah medicine dalam Hmm. life. Yes, yes, betul banget Jadi itu itu Bu, juga betul harus banget. belajar. Jadi life itu medicine itu it's not only obat atau operasi atau tusuk jarum, tapi medicine itu bisa dari natural life, natural light, kita ngelihat sesuatu yang indah, itu semua adalah medicine. Jadi sebetulnya sebagai desainer, saya bangga juga sih berarti kalau saya mendesain yang nice, itu kan orang akan
life di dalamnya menjadi nyaman, dan kenyamanan itu adalah sebetulnya adalah sebuah medicine atau penyembuhan, sehingga yang tinggal jadi merasa salah satu unsur penyembuhan itu adalah tinggal di tempat yang indah. Oke, Ini lain lagi, berarti ini berat juga. Agak berat ya. tapi ini keren Bu, ini keren banget, ini keren banget. Maksud saya gini, karena banyak orang yang cuma berpikir bahwa kenyamanan itu ya hanya sebatas ya kenyamanan gitu, tidak berarti lebih gitu. Ya apa ya kasarnya, gue pengen punya rumah ya rumah gue harus nyaman gitu. Tapi sebenarnya mereka juga eh, gak sadar bahwa kenyamanan itu adalah bentuk salah satu dari yang tadi kalau istilahnya ibu adalah life medicine-nya gitu. Justru ini obat untuk Life supaya kita medicine. sehat. Iya, nah Mhm, ini mhm. ini keren sih Bu. Maksudnya saya juga baru dengar istilah ini gitu. Ini keren maksudnya banyak orang yang mungkin nggak peduli tentang itu. Mereka cuma mikirnya ya udah nyaman. Nah, ketika kita kemarin sepakat untuk ngasih judul hari ini adalah interior design for healthy lifestyle. Nah, ini juga Mhm, ternyata unsur dari healthy itu juga adalah kenyamanan salah satunya. Harus nyaman ya Bu ya. mhm, mhm. Iya, 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 oke. Ini banyak banget sih poinnya. Nah, ini saya juga mau ingetin teman-teman nih, buat teman-teman semua yang udah join live Instagram kita malam hari ini, silahkan ya kalau mau nanya atau mau komen apapun, mumpung Ibu Anita punya waktu buat kita. Ini mungkin kita cuma sekitar 15 menitan lagi waktunya. Jadi, Malah 15 menit lagi ya. Kita mau pindah iya, tempat nggak? Maksudnya saya sih punya eh, mm-mm. di rumah saya, mungkin saya mau agak sedikit menunjukkan, walaupun bukan dalam keadaan terang atau siang, saya punya my favorite place in my house. Pasti Mau semua Bu, pengen lihat kan. mau sekarang aja gimana Saya Bu? mau ngajak pindah. Saya Yuk, mau ayo ngajak pindah. pindah, saya mau pindah ke belakang ya. Jadi Ya, kita bisa ngobrol-ngobrol, meneruskan ngobrolnya pindah tempat ya. siap, siap Bu. It is Ini okay. it's okay banget Bu, ini justru kita excited banget, pengen tahu kayak gimana. Ini keren banget nih teman-teman yang Oke. udah join live Instagramnya kita malam hari ini. Ini momen langka men. Ini momen langka teman-teman Saya semua. mau Ini momen jalan ya. langka. Jarang-jarang kan orang yang Instagram live pakai pindah tempat, tapi oke, saya Ini ajak jalan sedikit. Kita pindah kapan ke lagi kita uh, bisa tur di rumahnya Ibu Anita coba? Kapan lagi kita nggak bisa tur banget sih, virtual? soalnya gelap. Nanti lain kali kita bikin tur lagi sama Kenari Jaya khusus ya. Yay, siap. Oke, hopefully it's not too dark, tapi saya pindah ke belakang. Saya bilang Mm-mm. ke my favorite place. Boleh dikasih lihat sedikit deh nih. Tuh, lagi pada ada Wow. beberapa teman-teman yang ngumpul-ngumpul keluarga di dining room. Rumah saya ini Uh-uh. kebuka, jadi that's why the garden itu bisa kelihatan dari dalam. Terus saya bilang, saya juga nggak ngerasa tertutup karena memang banyak sekali jendela. Mungkin bisa dilihat nih di sini sedikit. Mm. Ya kan? Ya kan Keren. nggak? Keren banget Bu, keren Terus banget. ada tamannya di belakang. Terus saya bilangnya apa ya, back patio. Jadi Baik apa kayak Bu? ada gardennya, back patio Bak kayak video. Oh, semacam oke. kayak ya, it's like a garden dengan Ya, skylight. Jadi kalau ya. siang tuh terang banget. Mungkin siapa tahu suatu waktu nanti kita bisa IG live lagi, tour siang-siang. Nanti ya kita Yes. atur. Hore, itu pengen Oke. banget Ibu, ini keren banget serius ini. Dulu karena ini tuh sebenarnya kalau kayak siang juga terang karena atasnya skylight, terus ada gardennya, tapi tetap juga bisa ngelihat ke dalam. Jadi this is my favorite place in my Wow. house. Wow, nggak tahu mau ngomong apa lagi Bu, tapi ini wow sih, ini keren banget, tempatnya keren banget, nice. Itu nyaman banget, saya jadi kayak pengen gimana caranya supaya saya bisa loncat langsung ada di sana gitu Bu. Keren banget Bu, keren banget. Ibu udah lama tinggal di sini? Saya tinggal di sini kayak baru beberapa tahun. Jadi Oke. rumah ini emang saya desain sendiri. Kita punya ada cluster yang nggak terlalu besar. It's like not a big house, but it's like a complete house. Karena saya punya rooftop juga. Makanya saya bilang waktu saya lagi di lockdown, saya nggak ngeras, saya benar-benar nggak keluar rumah
uh, almost 3 months, benar-benar nggak keluar, totally nggak keluar dari pintu rumah. Karena Wow. I do yoga every day, I do yoga in my rooftop dengan Mhm. sinar matahari yang cukup. Rumah saya ini banyak banget sinar mataharinya walaupun rooftopnya nggak terlalu besar, mungkin yang pernah lihat IG saya banyak ngelihat di IG story saya gimana, atau di IG saya juga bisa dilihat gimana saya bisa sunbathing in my rooftop. Terus juga nggak terlalu besar tapi cukup komplit, kita bisa ngobrol-ngobrol sama teman-teman di belakang sini. Ini my favorite place, atau enggak sebelahnya itu adalah ruangan dining dengan open kitchen yang kita juga biasanya ngumpul-ngumpul di situ. Oke, Jadi pertanyaan berikut, kamu jangan terpesona, ayo ngobrol lagi. saya nggak tahu Bu, saya udah speechless Bu mau ngomong apa. Itu keren banget rumahnya. Sampai ini juga Kamu saya udah lihat nih gelap ya. saya lihat teman-teman yang komen nih, semuanya tuh kayak nggak bisa bertanya apa-apa, Komennya cuma apa ya, bisa kita sampai kasih. lupa. Lupa Ini banyak idaman. banget Bu, rumah idaman, Kita terus request ya sama kasih. Kenari Jaya untuk kayak bikin lagi IG apalah gitu, sesuatu yang kayak touring. Oke, sip, Not pasti only my Bu. house, banyak rumah-rumah yang bagus. Oh oke, oh keren banget. Yang pasti karya Ibu harus ya. Wow, ini Ya gila. tentunya semuanya juga ininya banyak 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 produknya Kenari Jaya juga dong dalam rumah saya. Oh iya? Yes, Ini sorry. bukan promo. Oke, teruskan pertanyaannya. Kamu jangan terpesona. Saya, saya udah terpesona Bu, udah bingung mau jawab apa lagi. Ini juga teman-teman yang komen nih udah nggak, semua cuma bilang rumahnya keren, Pertanyaannya apa aja? keren, Sampai nice, lupa dari tadi awesome. saat kita ngobrol lupa lihat ada pertanyaan apa. Mungkin nanti boleh pertanyaannya dikumpulin aja. Nanti kita bisa jawab berikutnya atau mau Siap, gimana? siap, boleh, boleh Bu. Ini ada yang sampai ngomong Ibu Anita glowing banget, katanya gitu. Glowing ini karena kena sinar kayaknya. Ibu humble banget tuh banyak banget yang bilang top keren. Waduh, 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 saya udah bingung Bu baca ini banyak banget dan semuanya cuma bilang keren. Agak gelap nggak apa-apa ya, tapi Nggak apa-apa Bu, itu masih kelihatan kok, keren banget. Oke, Ibu waktu ngedesain rumah ini butuh waktu berapa lama Bu? Saya ngedesain rumah ini cukup lama. Jadi gini, sebenarnya rumah ini memang saya desain, saya memikirkan kalau sebuah keluarga yang nggak terlalu besar, itu pengennya rumah tuh kayak apa sih sebetulnya gitu loh. Dan banyak orang yang sebenarnya dengan tanah yang nggak terlalu besar tapi nggak terlalu kecil, tapi mereka tuh pasti pengen dong, taman saya tuh nggak besar, bukan yang kayak big gitu, tapi saya harus bisa merasakan dari dalam. Nah, jadi waktu saya mendesain itu saya memikirkan apa yang diangan-angankan oleh bukan hanya saya, tapi saya mencoba mengangan-angankan karena rumah ini sebenarnya memang ini adalah klaster yang kita buat untuk for sale, tapi memang dari awal saya memikirkannya seperti mendesain untuk punya saya sendiri karena memang saya juga mau menempati salah satu dari rumah yang saya desain gitu. Jadi saya membuatnya memang 3 lantai. Kemudian jadi lantai pertama itu hanya backyard, tapi saya juga punya inner court. Karena kenapa saya buat inner court? Karena saya balik lagi, saya menginginkan banyak sinar matahari yang sangat natural pada waktu siang hari. Memang kendalanya, kita punya kendala pasti, apalagi dalam keadaan kita yang tropical. Ada banyak hujan, ada banyak juga matahari. Nah, itu semua tapi bisa dipecahkan sebenarnya oleh seorang arsitek. Karena yang kita inginkan kan sebetulnya goal utamanya adalah membawa sebanyak mungkin atau merasakan sebanyak mungkin garden yang nggak terlalu besar, tapi kita bisa rasakan di dalam ruangan kita. Sehingga kita merasa bahwa we feel that the room is not small, it feel bigger. Yes, nah ini a lot of like bener banget. Nah ini alasan kenapa. Ya betul-betul. Nah ini alasan kenapa kita harus diskusi dengan yang memang yang expert ya, dalam artian ya adalah kita harus diskusi sama teman-teman desainer interior, terus teman-teman arsitek, karena teman-teman inilah yang mengerti harus seperti apa. Karena tadi kebayangnya kalau kita pengen punya rumah tapi ada nuansa naturalnya, yang kebayang itu pasti biasanya
ada taman besar di rumah. Nah, Mm-mm. ternyata sekarang Mhm. Bu Anita menepis itu bahwa taman nggak usah terlalu besar, tapi terlihat jadi besar, terlihat jadi tetap nyaman dan ngerasa memang tetap natural ya Bu. Iya, sebetulnya taman nggak perlu terlalu besar. Kalau memang lahan yang nggak ada. Kalau memang lahannya besar, ya Ya, itu adalah sebuah plus yang beda. Tapi ini kan challenge-nya di mana kita ingin ada taman yang kecil, tapi kita pengennya merasa bahwa taman itu memang malah masuk ke dalam ruangan. Itu ya. sebetulnya yang menjadi, saya bilang itu adalah luxury-nya hunian zaman sekarang. Oke, Dan iya iya benar. zaman sekarang tuh bukan hanya kayak mewah dengan segala sesuatu yang penuh dengan bling-bling misalkan interiornya, tapi kita lebih membutuhkan sesuatu yang lebih natural, nyaman. Apakah kita akan bisa diam di dalam sebuah ruangan, misalkan penuh dengan kristal, tapi kita nggak ngelihat green? Mana yang kamu pilih? Hmm, Mana yang kamu rasa kayak yang lebih indah? Rumah yang ya tidak terlalu banyak bling-blingnya atau nggak pakai bling-bling, tapi more of natural light, more of green yang bisa green. seperti masuk ke dalam ruangan. Ya tentunya kalau nanti mau ada bling-blingnya, that's another point ya, karena itu lebih Yes, kayak iya iya. it's Karena itu more sebenarnya, everybody, semua orang akan punya style kesukaan masing-masing. Itu juga jangan direndahkan juga, itu juga betul. memang sesuatu. Tapi kita bicara di sini poin di mana um, luxury zaman sekarang itu luxury-nya adalah kita melihat green dan masuk ke dalam rumah, masuk ke dalam ruangan. Yes, iya iya betul betul Ruangan banget Bu. manapun ya. Ruangan manapun ya, Hmm. ya ya itu PR lagi. Kalau kita mau ngerjain rumah kita sendiri pasti udah pusing deh, udah nggak bakal ngerti. Makanya mendingan langsung aja hubungin Bu Anita nanti ya buat nanya-nanya gimana caranya supaya rumah itu jadi bener desainnya gitu. Nih Bu, ada juga yang nanya nih Bu, tadi barusan nih menarik juga sih pertanyaannya, mana tadi. Ibu, ini dari wahyu.liu, ibu rumahnya bangun dari awal atau renov dari rumah yang sudah ada katanya. Oh, kebetulan rumah yang ini memang bangunnya dari awal, memang didesain dari awal, semuanya layoutnya jadi totally memang dari awal. Uh, Oke. tapi jangan juga meremehkan desain renovasi loh. Desain renovasi juga punya challenging sendiri gitu. Saya juga pernah merenovasi sebuah rumah tua yang dengan segala kulak-kulik, akhirnya jadilah rumah tersebut tiba-tiba sampingnya yang tadinya nggak kepikiran apa-apa, sangat kecil, tapi saya bikin di situ jadi swimming pool. Jadi betul-betul itu juga balik lagi. Memang saya selalu ingin memasukkan unsur luar ke dalam. Terus kita juga bikin inner court gitu. Jadi ada kayak court di tengah. Jadi walaupun nggak ada backyard sama sekali, tapi ruangan yang di paling belakang juga merasa ada natural light karena ada inner court-nya itu. Inner court Oke. tuh kayak rumah zaman bolong, ada mataharinya masuk gitu. Iya, iya, iya. Wow. Tapi sebenarnya lebih menurut Ibu ya, Ibu kalau misalkan disuruh milih nih, disuruh milih bangun rumah dari awal atau renovasi? Dua-duanya challenging kok. Dua-duanya Dua-duanya challenging, challenging. dua-duanya menarik ya. Oke. Nah ini nih ada juga yang nanya, luas dan lebar tanah berapa Bu untuk bisa bikin patio katanya. Dari Abigail Derry. Oh, oke. Untuk bikin patio sebenarnya luasnya mungkin tentunya harus lebih dari 150 meter ya. Ini kebetulan Oke. rumah ini luasnya 250. Tapi dari pengalaman saya di atas 150 meter square bisa dibuat patio di tengah. Sebenarnya 100 meter square juga bisa. Jadi semua tergantung dari kejelian arsiteknya bisa membuat layoutnya kok. Oke. Nah itu dia Kita bisa makanya. kita bisa putuskan misalkan ruangan di depan satu ruangan, kemudian di tengahnya kosong, tapi tentunya ada keterbatasan panjang lahan, nggak bisa yang lahannya terlalu pendek mau dibuat inner core, tentunya Oke. begitu kan.
Mm-mm. Oke, nah itu semoga Abigail Dery terjawab ya pertanyaannya. Eh, Kalau mau gampang sih sebenarnya tinggal hubungin Bu Anita aja. Nanti renovasinya biar Bu Anita aja yang pikirin. Gitu. Bu, terus biasanya tuh inspirasi-inspirasi Ibu dalam ngedesain tuh desain interior ya atau ya lebih ke interior lah. Itu dari mana sih Bu datangnya? Em, Oke, inspirasi saya itu banyak sekali sebenarnya dari nature. Karena Oke. saya tuh I love nature. Eh, jadi kalau dari unsur warna banyak inspirasi dari nature. Lalu kalau dari unsur kayak inspirasi yang lain banyak dari kehidupan saya selalu yang saya Aduh, ini kayaknya sinyal dari Bu Anita agak terputus ya. Sebentar, aduh, sebentar ya. Ini waduh banyak banget pertanyaannya. Sabar ya, teman-teman. Kita sambil nunggu Bu Anita untuk koneksinya Bu Anita. Tenang aja, semua pertanyaan tetap akan kita tanyain nanti ya. Dan akan ada tim saya juga yang akan ngompal. Terus ada pertanyaan lebih sulit mana Bu, desain baru atau desain renovasi? Tadi Bu Anita udah sempat jawab tuh, dia bilang semua challenging, punya tantangannya masing-masing. Oke, kita masih nunggu Bu Anita buat balik lagi. Terus ada yang nanya, Ibu Anita punya dream project yang belum kesampaian nggak? Oke, kita sambil tunggu Bu Anita balik lagi ya. Terus ada perbandingan antara bangunan yang mau kita bangun dengan size garden, jadi unsur sehat dan keindahan bisa kita dapat. Oke, wow, banyak-banyak. Bentar ya. Yes, Bu Anita udah balik lagi, kita invite lagi. Bu, I'm back. hey, Tadi hore. kamu, oke. Sempat sempat keputus. Balik lagi Ibu, ini sekarang. banyak banget pertanyaan. Banyak Saya pertanyaan ya. langsung, Wow. nah ini tadi lebih sulit mana Ibu desain baru atau desain renovasi? Tadi Ibu udah jawab ya, semua punya Ya, challenge-nya dua-duanya masing-masing. dua-duanya challenging dan saya juga pernah mendesain dua-duanya dan hasilnya maksudnya it's menarik gitu, sama-sama menarik. Oke, terus ada lagi dari Istikayal, Bu Anita punya dream project yang belum kesampaian nggak sih Bu? Katanya. Ada. Saya ingin mendesain sebuah resort. Saya tuh pernah dan kebetulan sekarang memang sedang merintis gitu ada. Itu emang my dream. My dream tuh I want to design sebuah resort di pulau kayak di Nihiwat, daerah-daerah Nihiwatu Wow, atau keren. di Pulau Mentawai dengan resort yang sangat nature. Nah, itu adalah my Iya, dream. oke. Semoga ada yang mau ngasih project saya. Amin. Amin, amin, amin. Keren banget, itu keren banget, Bu. Terus ada lanjut pertanyaannya, Bu. Banyak banget nih. Rumah Ibu banyak open space-nya. Bagaimana dengan sistem keamanan rumahnya, Bu? Oh, oke. Ya, kebetulan rumahnya ini memang dalam sebuah klaster. Jadi kalau untuk keamanannya, keamanan pertama memang kita punya penjagaan dalam gate di depan. Tapi saya juga saya juga punya beberapa solusi modern. Salah satunya adalah dengan CCTV seluruh area. Sekarang kan CCTV itu sangat modern ya, bisa kita operate melalui handphone kita. Betul. Itu sangat berguna sekali. Jadi kita bisa pakai begitu kok. Jadi kita nggak boleh juga mendesain terus jadi kayak ketakutan wah saya pengen desain kayak gini tapi saya takut ya keamanannya. Pasti ada solusinya. Ya, Kebetulan solusi yang saya
terapkan di sini selain penjagaan security 24 jam, saya juga melakukan CCTV dan memasang alarm juga. Oke. Jadi sebenarnya Oke. keamanan itu nggak harus dipakein jeruji-jeruji gitu misalkan. Keamanan kan bisa kita lakukan dengan tetap mengutamakan desain yang sudah memang didesain. Jangan habis didesain seperti itu tiba-tiba lalu dirubah menjadi sesuatu yang jadi merubah. Ya. Solusinya Ya. harus dicari sesuatu Ya. yang win-win solution. Selalu Bener dalam hal banget. apapun. Dalam hal apapun harus cari solusinya win-win solution ya Bu ya. Nah itu juga Betul. quotes lagi tuh dari Bu Anita. Ini ada lagi pertanyaannya nih Bu. Bu Anita, ada perbandingan antara bangunan yang mau kita bangun dengan size garden, jadi unsur sehat dan keindahan bisa kita dapat. Ada perbandingan antara bangunan yang mau kita bangun dengan size garden, jadi unsur sehat bisa. Pertanyaannya harus ada perbandingannya, nggak mungkin begitu ya maksudnya. Iya. Nggak harus ada perbandingannya kok. Tadi kita sempat bincang-bincang ya deh. Saya juga bilang kan bahwa sebetulnya taman saya itu kecil, tapi gimana caranya walaupun kecil kita ambil unsurnya sebanyak mungkin sehingga bisa betul-betul dinikmati dengan secara maksimum dari setiap ruangan. Bahkan kadang-kadang sebuah garis 1 meter pun bisa kita pakai natural light-nya untuk sebuah ruangan sehingga ruangan itu jadi berbeda. Mungkin ruangannya akan berkurang luasnya, tapi unsur psikologinya sangat besar. Dengan pengurangan hanya 1 meter, tapi kita bisa membuat sebuah bukaan jendela yang besar dan kita bisa memasukkan sinar matahari yang besar dan juga mungkin kita bisa pasang pohon-pohon, itu secara psikologi membuat ruangan tersebut jauh lebih besar daripada 1 meter yang sudah kita korbankan. Ya, nah itu trik tuh, itu tips dan trik yang nggak bakal di-share sih sama orang lain, cuma Bu Anita aja tuh yang mau share ini, dan ini keren banget. Aduh, Ibu, ini sebenarnya masih banyak banget yang saya mau tanya, tapi ya gimana waktunya nih, Instagram cuma 1 jam. Tapi nanti apa namanya, Ibu mohon izin kapan-kapan kita live Instagram bareng lagi ya. Kita pengen, dan kalau tadi seperti yang Ibu bilang, kita pengen virtual tour, kita pengen lihat karya-karya Ibu yang lain juga gitu. Boleh. Dan kalau masih ada pertanyaan, mungkin boleh juga diajukan langsung ke Instagramnya Kenari Jaya, atau boleh juga ke Instagram saya, DM. Silahkan mungkin kalau masih ada yang ingin bertanya. Siap. Nah, tuh teman-teman, Ibu Anita tadi udah janji nanti akan dijawab semuanya. Silahkan mau bertanya, silahkan DM ke Instagram Ibu Anita atau ke Instagramnya Kenari Jaya. Silahkan DM pertanyaan apa aja yang terkait sama interior design ya, maksudnya ya, jangan yang macem-macem ya. Gitu. Nanti akan dijawab sama Ibu. Bu Anita, terima kasih banyak buat waktunya, terima kasih banyak buat virtual tournya, terima kasih buat semua tips and triknya. Ada beberapa pertanyaan, ada yang bilang kenapa nggak dibuat streaming yang English version, mungkin nanti kita bikin ya yang English version juga. Oh iya, betul-betul, siap. Wah, itu good idea banget. Siap. Bener banget, Bu. Nanti kita akan bikin ya. Dan kita nanti kita bikin mungkin yang di platform lain supaya durasinya juga lebih panjang. Ya. Siap. Ibu Anita, terima kasih banyak sekali lagi buat waktunya, buat sharingnya. Semua isinya ilmu di sini, benar-benar menginspirasi buat kita semua. Karena rumah itu gak cuma harus nyaman, tapi juga harus sehat ya, Bu ya. Betul. Yes. Oke, Bu Anita, terima kasih banyak waktunya. Sampai ketemu lagi ya, Bu. Sampai ketemu lagi. Stay safe. Stay safe juga, Ibu. Thank you, Ibu. Thank you. Stay safe to everyone too. Oke, thank you, Bu Anita. Ya, buat teman-teman semua, gimana? Udah senang banget, udah puas banget kan ngobrol sama Bu Anita? Saya yakin nggak sih sebenarnya, tapi oke lah. Nanti kita akan coba atur waktu lagi sama Bu Anita buat live Instagram di Bincang Kenari yang lainnya. Kita akan private tour
nanti virtual tour, maksudnya virtual tour di rumahnya Bu Anita atau karya-karya Ibu Anita yang lainnya. Nah, tadi udah banyak banget tips-tips dari Bu Anita. Mudah-mudahan teman-teman sudah nyatet tadi. Kalau memang belum nyatet, bisa ditonton lagi nanti live Instagram Bincang Kenari ini di feed-nya Kenari Jaya. Dan buat siapapun yang masih punya banyak pertanyaan untuk Ibu Anita, silahkan DM ke kita atau DM ke Ibu Anita langsung juga boleh. Nanti satu persatu akan dijawab sama Ibu Anita. Oke, Bincang Kenari malam hari ini harus diakhiri karena Instagram cuma bisa waktunya 1 jam. Tapi mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Buat teman-teman yang belum follow Instagramnya Kenari Jaya, silakan untuk follow Instagramnya Kenari Jaya, YouTube channelnya kita juga, tinggal search aja Kenari Jaya. Lalu buat teman-teman juga yang mau tahu produk-produk dari Kenari Jaya, bisa langsung lihat di Instagramnya kita atau di website kita kenarijaya.biz. Kita juga ada mobile application, silakan dicari untuk di Android, silakan langsung di search aja mobile application kita Kenari Jaya. Oke, mohon maaf jika ada kekurangan, mohon maaf jika ada kesalahan juga. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Dan oh ya, saya juga lupa, jangan lupa untuk DM kita, narasumber siapa lagi yang mau kita ajak buat ngobrol di Bincang Kenari Jaya. Oke, terima kasih banyak semuanya. Selamat malam. Kami melayani dengan sepenuh jiwa.